Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Pramudia Purwakasiwi, mahasiswa PPG Dajab kategori 1 tahun 2022, program studi PJOK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi pemeliharaan diri sendiri dan orang lain dari penyakit menular dan penyakit tidak menular, kelas 5 di SDN Winong 3, Desa Winong, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai bentuk penanaman jiwa nasionalis. Silakan berdiri semuanya. Semuanya ikut menyanyi ya nanti ya, semuanya bersuara yang lantang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi madu ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup bangsaku, hidup bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwa, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, manapun negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, manapun negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak masuk. Masuk semua ya. Dan hari ini ada yang sakit? Ada? Alisa? Kurang enak badan? Ya, sakit apa Alisa? Benar Alisa. Alisa kurang enak badan, dia memakai masker. Dia mencegah dia tidak menular teman juga untuk dirinya sendiri. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran hari ini, yaitu pemeliharaan diri dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, apa yang kalian ketahui tentang apa itu? Alisa, guys. Alisa sekarang sakit flu. Apa yang kalian ketahui tentang sakit flu itu? Menular ya. Terus? Terus? Itu salah satu bentuk untuk menjaga diri
pelajaran kita tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, ini harapan Bapak tujuannya adalah supaya kalian bisa mengerti penyakit menular dan penyakit tidak menular itu apa melalui pengamatan video. Dan kedua, kalian bisa mengerti apa itu penyakit menular, macam-macamnya, dan penyakit tidak menular macam-macamnya ya. Setelah itu nanti kalian akan dibentuk kelompok. Kalian bisa melakukan pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui mencuci tangan dengan benar, yaitu langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Nanti kalian tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya sebagai pencegahan. Ya. Nah, dengan begitu nanti kalian akan mengerti manfaat dari ini. Manfaatnya adalah bila kalian sehat, kalian tetap bisa menjaga kesehatan, bila sampai sakit sampai tidak menularkan penyakit ke orang lain. Ini nanti kita akan mempelajari sub-sub materinya, yaitu arti penyakit menular dan penyakit tidak menular. Berikutnya adalah macam-macam penyakit menular dan penyakit tidak menular. Setelah itu pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, pada kegiatan ini nanti kita akan melalui tahapan seperti melihat video, diskusi kelompok, dan melakukan pencegahan dengan cara mencuci tangan. Ya. Sekarang Pak Wil akan membuka dulu materinya melalui PowerPoint. Nah, diperhatikan ya. Nah, ini dia. Pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ini adalah materi pokok pelajaran kita hari ini. Di sini kita membagi menjadi melihat dari beberapa konsep. Dari pemeliharaan diri penyakit menular dan tidak menular, kita menuju ke penyakit menular. Setelah itu penyakit tidak menular dan cara mencegahnya. Oke. Kita masuk yang penyakit menular. Nah, penyakit menular. Pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit menular kepada manusia yang disebabkan agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Virus, bakteri, jamur, dan parasit. Virus seperti flu. Flu itu virus apa bukan? Ya, karena bisa ya. Penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya nyamuk. Kalian tahu nyamuk? Tahu. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk apa? Cuma berdarah. Nah, tahu, cuma berdarah. Cikungunya itu disebabkan oleh nyamuk. Selain nyamuk, terdapat binatang pembawa penyakit. Maksudnya binatang yang tidak menyebabkan penyakit, tapi mampu menyebarkan penyakit. Contoh binatang pembawa penyakit adalah anjing. Anjing dan kelelawar. Anjing itu bisa menyebabkan rabies. Makanya kalau ada anjing, entah itu katanya anjing Cina atau anjing liar, itu bisa menyebabkan rabies. Nah, ini adalah tabel dari macam-macam penyakit menular. Ini sama seperti buku, ada tambahan seperti kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis. Nah, penyakit yang dari binatang seperti malaria, demam berdarah, tadi nyamuk, chikungunya juga dari nyamuk, rabies juga dari hewan anjing tadi. Nah,
COVID-19. Ini adalah salah satu dan kita semua melalui serangan wabah ini dalam 2 tahun terakhir, sehingga menyebabkan kalian tidak bisa sekolah. Apa itu COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Ini adalah virus penyakit yang ditemukan pada bulan Desember 2019 di Tiongkok, di Cina. Soko Cina akhirnya menyebar ke seluruh dunia sampai ke Vietnam. Apa saja gejala COVID setelah sampai melalui 2 tahun diserang wabah COVID? Kalian tahu gejala-gejala orang kena COVID? Demam, berdarah, dan batuk kering. Nah, di sini ada yang terkena COVID. Boleh. Alhamdulillah di tempat kita aman. COVID tidak bisa naik ke gunung. Ya, oke kita lanjut. Nah, pada saat itu 2 tahun terakhir kita diserang oleh COVID-19 sehingga kita tidak bisa sekolah. Pada saat itu juga pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Tujuan dari protokol kesehatan adalah untuk mengurangi atau menekan biar wabah corona itu tidak menyebar, ya, tidak menyebar, tidak menular. Salah satunya dengan memakai masker. Tidak perlu ada corona, setiap hari kita juga bisa memakai masker. Bepergian kemanapun pakai masker, menghindarkan kita dari debu. Ya, mencuci tangan. Setiap hari kita harus menjaga kebersihan dari mencuci tangan. Sampean mulai sekolah ini tas di bangku, megang-megang barang-barang sampai rumah langsung makan tanpa cuci tangan. Kan tidak tahu kalau di situ ada bakteri gagal penyakit yang akan bisa membuat sampai sakit. Makanya cuci tangan itu perlu setiap saat. Menjaga jarak, pada waktu itu kita anjurkan untuk menjaga jarak. Tujuannya apa? Ojo cedek-cedek pengeloro, karena jika kita terang sakit itu bisa menulari. Benar, karena virus corona itu berbahaya, makanya kita dianjurkan untuk menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Nah ini, menjauhi kerumunan. Oleh sebab itu kita dulu sekolah bukan diliburkan, tapi kita sekolah jarak jauh, kita sekolah daring, kita sekolah pakai HP. Nah dari situ kita akhirnya bisa belajar bahwa pendidikan itu bisa disampaikan melalui teknologi. HP orang tinggi dolanan, tapi bisa untuk sekolah. Ya. Nomor 5, mengurangi mobilitas. Kalian tidak boleh bepergian ke mana-mana. Oke. Lanjut. Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji merupakan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Makanan cepat saji seperti kalian makanan yang instan-instan apa ya? Ya, apalagi Sarden juga ya. Makanan yang ada di supermarket, di toko, nah, itu kan pasti ada bahan pengawet. Itulah yang menyebabkan kita sakit, meskipun itu penyakit yang tidak menular, ya. Setelah itu macam-macam penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular bisa muncul akibat pola hidup tidak sehat atau faktor keturunan. Contoh, penyakit tidak menular antara lain diabetes, rematik, sariawan, hipertensi, usus buntu, asam lambung, dan lain-lain itu. Seperti kalian sariawan itu tidak bisa menular, ya. Penyakit paru-paru tidak bisa menular. Lanjut.
adalah cara mencegah penyakit. Dalam kesehatan tindakan pencegahan dibutuhkan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, dan perbaikan gizi masyarakat. Penanggulangan penyakit menular pencegahannya dapat dilakukan dengan promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi. Seperti imunisasi bayi, makanya bayi itu setiap bulan pasti diberi imunisasi. Dan pemberian obat pencegahan secara massal. Oke. Sekarang adalah berikutnya pencegahan penyakit. Juga dilakukan dengan membiasakan hidup sehat. Coba ini, Fahri apa ini? Hidup sehat. Yang pertama adalah Cuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. nah, mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. Bisa, apa yang kedua? Membasmi jentik-jentik nyamuk. Iya caranya membasmi jentik-jentik nyamuk. Membuang air yang jernih. Nah, membuang air yang sudah lama atau menguras bak mandi, airnya jangan terlalu lama-lama, itu bisa untuk nyamuk berkembang biak. Yang ketiga apa ini? Ya. Nah, kekurangan air dimasak, minum, airnya harus yang bersih, harus pakai air yang kotor. Jadi apa ini? Mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Berarti makanan 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna. Nah, ini contohnya anak-anak. Jadi, beberapa hewan tersebut memang bisa membawa atau menyebarkan penyakit anak-anak. Daftar penyakit menular bisa anak-anak lihat di sini. Penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Bisa malaria, demam berdarah, chikungunya, rabies, pes, toxoplasma, leptospirosis, flu, avian atau influenza, dan penyakit menular langsung ada difteri, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, dan infeksi saluran pencernaan. Dan satu lagi terlewat anak, apa itu? Ya, bagus sekali dan pintar sekali penyakit menular, yaitu COVID-19 atau virus corona. Anak-anak pasti tahu ya tentang penyakit yang terbaru ini, yaitu virus corona. Bagus sekali. Dan selanjutnya apa? Nah, itu tadi adalah penyakit menular. Hampir sama dengan yang Pak Lia sampaikan tadi. Sekarang kita lanjut ke yang video kedua, yaitu penyakit tidak menular. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga saya amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama Pak Guru di sini di mata pelajaran PJOK. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari materi lanjutan untuk pertemuan kedua tentang pemeliharaan diri dan pengobatan dari diri. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari apa penyakit tidak menular. Tapi seperti biasa anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita dapat lancar dan bermanfaat. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, tentang materi pemeliharaan diri orang lain dari penyakit menular dan ini setelah menyimak video ini pembelajarannya. Nah, kalau anak-anak sudah lupa, coba simak kembali tujuan belajarnya ini ya. Pertama, anak-anak nanti setelah menyimak video ini diharapkan mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular
menular dan tidak menular. Yang kedua, anak-anak mampu mempraktikkan cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Itu anak-anak tujuan belajarnya ya. Jadi pastikan di pertemuan kedua ini anak-anak sudah mulai ada gambaran tentang tujuan apa anak-anak belajar bersama Pak Guru di sini ya. Baik anak-anak, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit tidak menular. Nah, pertama kita harus tahu apa itu penyakit tidak menular. Penyakit Nama kelompoknya juga diisi ditulis ya nanti ya, coba ya. Nanti aja nama kelompoknya nanti coba dulu. Bagaimana? Kurang banyak? Sedikit atau kurang banyak? Sudah. Kurang langkah 3. Ya. Yang ditulis sama ganti arisan ditulis. Ya sama. Kadang setelah mikir, setelah tulis.
Kelompok itu kerjasama ya, tidak berdasarkan kemauan sendiri, tapi juga kesepakatan bersama. Misalnya situ ada pertanyaan, dijawab berdasarkan diskusi, omongan. Karena ya pertanyaannya dibaca dulu. Setelah melihat video tentang penyakit menular. Nomor 3. Ayo dibaca. Setelah melihat video tentang penyakit menular dan penyakit tidak benar, jelaskan mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ya, yang kok penting jaga lingkungan. Hidup sehat harus dibudayakan semenjak dini. Bisa dimulai dari diri sendiri. Setiap rutin berolahraga, memenuhi asupan harian cairan pada tubuh, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan bergizi. Perhatikan tulang bersehat di dalam rumah kamu. Jangan sampai kamu membiarkan genangan air atau sampah yang menumpuk karena bisa menjadi sumber penyakit. Ya. Tujuannya adalah sama, intinya menjaga lingkungan supaya tidak ada penyakit. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Langsung pertanyaan bawahnya. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyakit, jelaskan langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Langkah 1, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Langkah 2, tuangkan sabun ke seluruh bagian tangan. Langkah 3, gosokkan sabun ke telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari, setidaknya selama 20 detik. Langkah 4, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Langkah 5, keringkan tangan dengan handuk bersih atau basah. Nah, beri aplaus untuk kelompok C. Kegiatan diskusi kelompoknya sudah berjalan dengan baik. Jawabannya berbeda-beda, tapi intinya tetap sama seperti tadi, menjaga lingkungan untuk kesehatan. Langkah-langkah mencuci tangan juga berbeda-beda, cuma tetap hampir sama semua, ada sabun, gelas dan pakai tisu ya. Nah, dari kegiatan hari ini, dari materi yang telah dipelajari, apa ada hal yang belum dipahami? Baik, sekarang kita akan menyimpulkan apa arti penyakit menular dan penyakit tidak menular itu, macam-macamnya dan pencegahannya. Seperti yang sudah Pak Sri jelaskan di awal, bahwa poin-poin penting adalah
Penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa ditularkan dari orang satu ke orang berikutnya, ke orang berikutnya dan berikutnya. Hewan juga bisa menjadi penular penyakit. Yang kedua, penyakit tidak menular bisa disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat karena sering mengkonsumsi makanan tadi. Terus tadi macam-macam penyakit menular, penyakit tidak menular apa? Diabetes, jantung, sariawan. Ya, adalah penyakit yang tidak menular. Dan langkah untuk mencegah penyakit biar tidak terkena penyakit, langkah-langkah yang baik. Salah satunya menggunakan minyak sabun seperti yang sudah kalian praktekkan ya. Sekarang karena waktunya sudah selesai, kalian mau istirahat. Dan terima kasih hari ini kerja kelompoknya sangat bagus, semuanya berpartisipasi. Kita beri applause untuk diri kita sendiri untuk pelajaran kita dalam kelas hari ini. Nah, hari ini apa saja yang telah kita lewati? menonton video, Nah, video, terus bacaan soal-soal, kerja kelompok, mempresentasikan dan melakukan praktik. Ya. Setelah itu, nah di LKS itu ada tugasnya latihan soal pengetahuan itu dikerjakan sebagai pekerjaan rumah akan diperiksa minggu depan. Ya. Terus pada pertemuan berikutnya kita akan beralih materi ke luar kelas, yaitu di lapangan. Ya, untuk yang hari ini sakit Alisa tetap jaga kesehatan, kayak sakit tetap minum obat, memakai masker, apalagi sakitnya sakit flu, biar tidak menular ke orang lain. Ya, sekarang kita sudah waktunya istirahat. Berdua akan berdebat sendiri. Terima kasih teman-teman mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.